Jadi selamat pagi kawan-kawan, saya dengan Ikram. Saya akan menemani pagi kalian dengan materi Firebase. Jadi untuk sekarang, kami akan memulai Firebase dengan membuat suatu Firebase. Jadi untuk sekarang, mari kita mulai. Kita akan menambahkan add project. Jadi di sini teman-teman bisa bebas menuliskan namanya. Kita akan memberinya bebas. Itu dia. Nah, pada saat di sini teman-teman itu disarankan untuk disable karena hal tersebut ya mungkin gak penting untuk sekarang. Kita masih belajar ya. Create. Setelah create, kita akan melanjutkan. Kita akan lanjut ke sini. Kita membuat sebuah file baru bernama index.html. Nah, teman-teman itu bisa membuat suatu cheat. Jadi mari kita lihat. Cheatnya itu berupa tanda seru, langsung enter. Dan kita lihat di sini sudah jadi. Mari kita lanjut dengan memberi nama title dokumen. Kita memberi nama transaksi Firebase. Di sini sudah ada nama titlenya ya. Kita akan mencoba untuk memberinya go live. Kita lihat. Nah, di sini sudah akan muncul itu websitenya. Selagi kita melihat itu masih kosong HTML-nya. Untuk sekarang kita lihat masih kosong ya Firebase-nya. Jadi kita akan kembali ke create project. Di sini kita lihat bebas sudah loading dan sudah selesai. Kita continue. Nah, jadi sekarang saat kita sudah masuk ke Firebase, di sini kita ceritanya mau menggunakan Cloudflare Store. Dan di sini ada banyak opsi, ada Apple, Android, dan juga web. Di sini kita akan menggunakan web karena kita sudah menggunakan index HTML. Oke, kita lanjut. Kita akan memberi namanya juga transaksi. Kita tidak perlu ya menceklis ini. Register. Di sini kita itu diberi opsi untuk menggunakan npm atau script tag. Di sini kita akan menggunakan script tag karena sesuai yang tadi saya bilang, kita menggunakan HTML. Kita copy, oke, kita sudah copy. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita kembali ke index HTML dan kita akan memberinya ke body. Boom. Ini dia, kita akan ingat ya untuk selalu save. Saat kita sudah mengkopinya, kita akan ke bawah const tab. Dan di const tab ini kita menambahkan tulis firebase.initialize.app. Jadi dari sini kita bisa melihat HTML kita dengan Firebase sudah terhubung ya. Mari kita lanjut dengan membuka Firestore. Nah, di sini kita pilih Cloudflare Store. Saat itu sudah loading, kita create database. Sudah itu akan muncul ini opsi ya. Kita akan memilih start in test mode. Next. Kita gak usah pedulikannya soal ini, kita langsung saja enable. Nah, saat ini berarti Firestore kita siap digunakan ya. Di sini kita dapat melihat ada data, rules, dan yang lainnya. Jadi kita di sini ceritanya mau membuka dokumentasinya dulu. Jadi kita ke Google dan kita itu Firebase documentation. Setelah kita membukanya, kita akan ke build, lalu Firestore. Setelah kita sudah masuk ke dalam Cloudflare Store dokumentasinya, kita akan ke get start dan mencari source code-nya. Di sini kita menggunakan web version 8 ya, karena tadi kita menggunakan itu script. Di sini kita akan menambahkan di bagian script ya. Jadi enter, paste. Setelah kita paste, jangan lupa tambahkan di atasnya ya. Fonts Firestore sama dengan Firebase.Firestore. Nah, ketika sudah begini, Firebase kita sudah siap digunakan alias terhubung dengan HTML. Nah, jadi setelah ini, tujuan kami membuat ini video untuk menunjukkan bagaimana kita bisa membuat transaksi berupa ATM. Jadi saya akan memulainya ya dengan membuat menu yang akan tampil pada project kali ini. Menunya itu kita akan mulai membuat di bawah cons, kita akan tab, kita akan var menu sama dengan kita akan memberinya itu seperti ucapan selamat datang biar lebih indah bentuknya ya. Jadi nah, di sini kami akan memberi 3 opsi agar lebih simpel ya. Jadi di sini kita akan membuat akun, masuk ke akun dan keluar. Itu 3 ya yang kami akan bahas. Jadi di sini kami akan mulai dengan bentuk
garis miring N1. Di sini kami membuat garis miring N agar itu bisa space. Ada sebuah enter terjadi pada menunya. Satu adalah buat akun garis miring N. Nomor 2, kita akan masuk ke akun. Dan nomor 3, maaf ya, salah garis miring. Nomor 3 adalah keluar. Nah, cukup simpel kan? Terus saya akan mencoba untuk menulisnya. Jadi ketika saya dispose dulu dan go live ulang. Nah, saat ini sudah muncul ya. Ada tulisan selamat datang di ATM dan 3 opsi. Ketika kita mencoba menulis 1, nah, gak akan keluar hasil. Itu dikarenakan kita belum mengisinya. Maka dari itu kita akan mulai ya mengisinya. Jadi di sini kita akan menggunakan while. Kita ke atas file menu, kita menulis while. Jangan lupa untuk enter agar terlihat rapi kodenya. While dalam kurung. Di sini kita akan memberi statement true. Terus memberinya buka kurung kerawal dan tutup kurung kerawal. Nah, di sini kita akan menambahkan if menu. Kita rapikan dulu. If, jadi kita di sini tambahkan if dalam kurung menu 2 sama dengan 1 kurung kerawal lagi. Jadi di sini ketika kalian milih 1, akan itu lanjut ke opsinya yang lain. Nah, dan kita akan membuat if menu 1 dan terusnya. Kita copy dulu ya. Di sini kita tulis 2 dan di sini adalah menu 3. Jadi kita akan memberi sebuah menunya dengan deskripsi. Jadi kita mulai ya dari pertama. Jadi yang dalam pertama kita akan membuat akun. Jadi kalau ingin dijelaskan ulang, ini kita membuat akun. Di sini masukkan nama, password. Nah, jadi akan terjadi itu 2 cabang. Jadi jika sudah ada akun dengan nama tersebut, gagal akan membuat akun dikarenakan sudah ada dalam Firebase-nya. Jadi else-nya itu adalah jika tidak ada, maka kita akan itu membuat dataset yang baru, nama, password, dan diberikan saldo sebesar Rp500.000. Untung ya. Dan jangan lupa ya untuk memberikan await di bagian var.db await. Jadi fungsinya ini await untuk menunda hal JavaScript di sini agar sampai awaitnya itu selesai. Jadi dia akan menunggu proses get selesai dulu, lalu lanjut ke ini if. Dan juga di else ya kita menambahkan await. Ketika akunnya sudah terbuat, kita akan memberinya itu notifikasi alert. Akun telah berhasil dibuat. Jadi kalau kita ingin coba ini menu 1, mari ya kita coba. Nah, jadi kita itu mulai dengan opsi 1 ya, karena baru opsi 1 yang kita buat. 1, masukkan nama. Kita mulai dengan Ikram. Itu adalah nama saya ya. Masukkan password, kita masukkan 1, 2, 3. Dan apabila itu berhasil, akan ada muncul notifikasi akun berhasil dibuat. Wah, udah ada nih akun saya. Ayo kita cek Firebase user dengan nama Ikram. Wah, nah di sini prosesnya kita lihat. Karena saya sudah memberi nama Ikram, password. Maaf ya, ada typo di sini. Kita lihat password. Tapi untuk sekarang saya akan memperbaikinya. Jadi di sini password. Jadi ya kita save. Nah, jadi kalian akan bertanya, gimana kalau if akun sudah ada? Ayo kita coba.
kita kembali ke nomor 1. Oke, saya mau dengan nama Ikram lagi. 2 hours later. Kita save dulu, terus kita dispose dan go live kembali. Di sini kita nomor 1, Ikram 123. Source-nya yang muncul adalah akun dengan nama Ikram sudah ada, gagal membuat akun. Jadi di sini kita telah berhasil ya membuat sebuah akun. Nah, setelah kita membuat itu akun, kita sekarang akan masuk ke akun ya. Jadi ini adalah nomor 2. Untuk sekarang, ketika kita ketik nomor 2 ya pasti belum ada kan. Maka di sini kita akan mulai ya. Nomor 2, if menu sama dengan 2. Di sini nomor 2. Nah, jadi kita akan mulai dengan mengisi var nama akun. Sama dengan prom. Masukkan nama. Jadi untuk password itu kita ganti nama jadi password. Setelah itu kita akan mengambil datanya dari akun sama dengan Firestore Collection. Use doc nama akun ini untuk nama akun, terus var ambil akun. Jadi ini get sama fungsinya dengan yang di atas, get untuk di sini ambil untuk buat akun ya. Jangan lupa ya untuk tulis await agar itu ditunggu proses agar getnya selesai. Setelah itu kita selanjutnya kita membuat variabel untuk sukses loginnya. Jadi di sini nanti kita akan pakai metode seperti if else, tapi di sini metodenya beda. Namanya metode ternary. Jadi di sini saya jelaskan ya. Di sini ambil akun berarti apakah dia mempunyai akun, apakah ambil akun itu ada. Jika tapi di depannya di sini ada tanda seru, artinya apakah akunnya tidak ada. Jadi di sini tanda tanyanya itu berada ke false atau yang satunya. Jadi ini false itu artinya true, dan di sebelah kanannya ini password akun adalah false. Bisa dibilang agak terbalik-balik gara biar lebih simpel ya. Jadi kalau misal ini akun yang kita ambil itu sebenarnya gak ada alias belum dibuat sama sekali, artinya dia true. Karena dia true masuk ke kategori false. Sedangkan jika dia itu ambil akun terus wah ada akunnya nih, langsung ambil password akun. Jadi kalau ini ambil akunnya false, dia akan kembali ke atas, dia akan break loopnya dan kembali ke atas. Nah, selanjutnya untuk password akun, ini artinya tidak sama dengan ambil akun data. Jadi ini ambil akun, dia itu mengambil data dari Firestore. Ini ada password. Jadi jika contohnya password akun itu betul, maka jika dia betul dengan password yang ada di Firestore, maka itu artinya dia false alias true. Maka dia lanjut. Kalau dia itu salah, dia masuk ke true alias false, lalu kembali lagi ke atas. Ini di sini loopnya ya berada mulai. Jadi lumayan ribet, tapi pas kalian itu jika pahami, kalian itu akan kalian akan mengerti suatu saat. Jadi untuk melanjutkan ini coding untuk true, kita akan masukkan if not success login. Jadi kita sengaja lagi kasih not biar lebih simple. Alert. Nah, jadi ini ketika password akun itu tidak sama dengan ambil akun datanya,
menjadi false, langsung di sini. Jika itu tidak sukses login, maka Anda tidak dapat akun tidak dapat ditemukan atau nama password salah. Seperti begitu. Jadi kita itu menambahkan juga else kita memberinya juga else var nama ambil akun .data. Jadi di sini kita akan copy 3 kali untuk jadi nama, password sama saldo itu yang kita akan ambil. Nah, jadi di sini kita tambahkan lagi menunya. Jadi akan dibawa. Jadi kita akan var aksi from selamat datang baru dolar nama. Kita di sini memberinya sebuah spasi agar bisa itu memberinya lagi sebuah opsi. Jadi di sini kita akan membuat itu ada banyak opsi, 5 lah. Ada tarik tunai, transfer tunai, setor tunai, dan juga cek saldo. Yang kelimanya adalah keluar. Di sini kita save dulu ya. Jadi kita mau coba lagi. Jadi disposing, go live. Oke, jadi setelah beberapa otak-atik kode dan juga perbaikan, saya akan memulai ulang ya, disposing, terus go live. Di sini kita lihat. Nah, di sini kita akan coba masuk ke akun ya. Jadi akun yang tadi kalian masih ingat atau enggak? Enggak ada. Hanya saya yang ingat. Ikram 123. Nah, di sini kalian lihat sudah ada semua opsi yang tadi kita ketik. Jadi untuk sekarang saya hanya sampai di sini. Jadi selanjutnya itu teman saya akan melanjutkannya. Peace. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Sadi. Saya akan menjelaskan tentang bagian tarik tunai. Langsung saya ke codingannya ya. Pertama itu kita tulis if dengan tanda kurung aksi sama dengan 1 tanda kurung ramah. Di sini kenapa aksi sama dengan 1? Ini aksi variabel dari sini yang untuk masukkan ininya ya. Pas sudah masuk ke akun nanti muncul tarik tunai, dan ini aksi pertama. Terus selanjutnya var jumlah sama dengan from ini kita mau masukkan jumlah tarik tunai itu kan, kalau jumlah tarik tunai itu harus dalam bentuk integer, sedangkan ini variabelnya masih dalam bentuk string, makanya kita mau ubah ke bentuk integer. Caranya itu adalah jumlah ini apa, dia punya variabel. Oke, selanjutnya di sini wait firestore run transaction itu library dari JavaScript asynchron transaction. Wait transaction update, kayak ini dia punya transaction terupdate. Jadi kayak kalau misalnya kita sudah masukkan jumlah tarik tunai, terus dia punya terupdate jadi ke saldo sekarang, yang sebelumnya saldo sekarang ini dikurangi jumlah yang ditarik, jadi nanti terkurang, baru nanti keluar balance ininya. Jadi kita pakai wait di sini. Lanjut, dan kalau tarik tunainya berhasil akan muncul tulisan tarik tunai berhasil. Sedangkan kalau error akan muncul terjadi kesalahan. Kita coba ya. Pertama, sebelumnya kita harus buat akun dulu ya guys. Oke, akun berhasil dibuat. Lanjut ke masuk ke akunnya. Tadi Nadila, masukkan passwordnya 345.
Di sini ada pilihan tarik tunai, transfer, setor tunai, cek saldo, dan keluar. Di sini kan kita mau tarik tunai ya. Oh, sebelum itu kita cek dulu di Firestore-nya muncul tidak Nadila. Nih, ternyata muncul. Terus di sini Nadila itu dia punya saldo masih 500.000. Kita tarik tunai. Masukkan jumlahnya. Contohnya itu kita masukkan 200.000. 1, 2, 3. Oke, tarik tunai berhasil. Coba kita cek. Ini dia punya saldo berkurang jadi 300.000. Yang sebelumnya 500.000 jadi 300.000. Oke, jadi saya akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh teman saya sebelumnya. Jadi saat sudah masuk ke akun, itu kita kan punya aksi. Kami memberikan 5 pilihan aksi. Jadi teman-teman bisa tarik tunai, transfer, setor tunai, cek saldo, dan keluar. Tadi teman saya sudah membuat yang tarik tunai, opsi 1. Nah, saya akan melanjutkan untuk membuat yang opsi 2 sama opsi 3, yaitu transfer sama setor tunai. Nah, transfer. Transfer itu kalau kita pikir, dia membutuhkan 2 akun. Ada yang mengirim, sama ada yang menerima. Nah, saya coba dulu bikin akunnya. Saya jalankan dulu. Kita buat akun dengan nama Syawal. Passwordnya 123. Akun berhasil dibuat. Kita cek di Firestore kita. Refresh dulu. Nah, sudah muncul sebuah collection user yang dimana di dalamnya itu ada 2 dokumen, yaitu dokumen Ikram dan dokumen Syawal. Dan di dalam dokumen itu ada field-field data berupa nama, password, dan saldo. Kita balik ke text editor. Nah, kan sudah dibuat tuh 2 akun tujuan sama akun yang bakal mengirim. Nih. Jadi langkah pertama itu kita buat dulu variabel tujuan. Kita mau minta kepada user dia mau ngirim ke akun mana. Jadi coba masukkan akun tujuan. Kita mau ngirim ke siapa. Nah, selain mau ngirim ke siapa, kita bakal butuh mau ngirim berapa. Jadi var jumlah transfer, kita bikin variabel var jumlah transfer. Lalu isinya masukkan jumlah transfer. Nah, tapi ini jumlah transfer, kan jumlah transfer itu berbentuk angka. Tapi tipe data di sini itu dia string. Terus kan nanti kalau misalnya saldonya mau kita rubah, itu tidak bisa menambahkan string dengan string ditambahkan dengan integer. Jadi kita harus ubah si jumlah transfer ini. Kalau teman-teman lihat di sini var jumlah transfer tipe datanya string. Kita mau ubah dia ke number dulu. Caranya kita menggunakan fungsi yang namanya number. Nah, si jumlah transfer kita ubah. Di sini itu si variabel jumlah transfer ini itu sudah menjadi number. Nah, kita setelah itu mau akses dulu si akun tujuan ini. Nah, kita mau akses si akun tujuan ini dari Firestore. Dia berada di collection mana sih? Dia itu berada di collection user. Nah, jadi kita isi di sini user. Lalu dokumennya itu terserah sama yang input. Jadi di sini karena sesuai dengan yang diinput, kan yang diinput itu nanti disimpan di variabel tujuan. Jadi di sini kita isi tujuan. Lalu karena datanya mau kita ambil, nih saya bikin variabel baru saja supaya gampang dimengerti. Ini untuk mengambil akun tujuan. Karena kita mau ambil si datanya ini, kita pakai fungsi yang namanya get. Ambil akun tujuan .get. Nah, di depannya kita tambahin fungsi await. Gunanya apa? Gunanya await ini dia bakal menunda segala proses eksekusi hingga proses yang dimaksudkan ini, yang dimana await maksudkan ini, yang kalau di sini itu dia akun tujuan.get selesai terlebih dahulu. Jadi kita ambil dulu datanya hingga sudah diambil sampai selesai, lalu proses eksekusi dilanjutkan yang selanjutnya. Nah, ini sudah kita ambil,
Dan kita bakal coba bikin kondisi. Kalau misalnya si akun tujuan ini tidak ada, ambil akun tujuan eksis. Ini ada tanda seru di depannya yang berarti not, negatif. Kalau misalnya tidak ada, tidak eksis, kita bakal munculin alert berupa misalnya akun dengan nama tujuan tidak ditemukan. Nah, kita coba ini. Nah, tadi kan akun yang saya bikin itu cuma 2, Syawal sama Ikram. Nah, coba ini Syawal. Nah, saya mau transfer misalnya kan Ikram. Kalau misalnya yang tidak ada dokumennya tadi itu misalnya Sobur. Nah, akun dengan nama Sobur tidak ditemukan karena memang tidak ada dokumen dengan nama Sobur di sini. Nah, itu kalau misalnya tidak eksis. Kalau misalnya eksis, itu kita lanjut ke proses transaksinya. Transaksi. Nah, kita bisa menggunakan library dari Firebase sama Firestore. Kan teman-teman sudah setup tuh di awal tadi. Teman-teman pasti sudah mengambil 2 text script ini yang gunanya untuk mengimport library dari Firebase sama Firestore. Nah, kita ambil di sini. Itu fungsinya itu kita pakai await juga. Fungsinya itu Firestore. Itu run transaction. Fungsinya run transaction. Oke, saya jelaskan ulang. Jadi kita mengambil fungsi dari library Firestore yang nantinya kita asinkronus. Yang di dalamnya itu kita ada 2 proses update. Jadi kita update saldo si akun tujuan, kita tambahkan dengan jumlah yang kita transfer tadi, dan si akun kita sendiri, akun yang mau mengirim. Itu akun yang mau mengirim, saldonya kita update, kita isi dengan saldo sekarang, saldo saat itu, kita kurangi dengan jumlah yang kita transfer. Kalau misalnya proses ini berhasil, itu dia bakal mengambil alert siden ini, transfer berhasil. Kalau misalnya error, ada yang sewaktu-waktu misalnya saldo akun kita itu sudah berkurang, tapi si akun tujuan ini tidak bertambah. Nah, dia bakal error, itu dia bakal munculin alert terjadi error transfer gagal. Coba kita misalnya mau transfer 100.000. Nah, berhasil, muncul alert transfer berhasil. Kalau kita lihat di Firestore kita, saldo Ikram sudah bertambah jadi 600.000 dan saldo Syawal sudah berkurang jadi 400.000. Jadi berhasil. Mungkin itu saja untuk aksi kedua. Kita lanjut ke aksi ketiga, yaitu setor tunai. Kalau setor tunai, dia yang kita butuhkan untuk ini, kita butuhnya jumlah yang mau kita setor. Jadi jumlah yang mau kita setor, saya jelaskan lagi. Jadi kita bikin variabel baru, variabel jumlah, yang dimana ada text box, nanti user bisa isi. Namun yang user isi itu dia disimpan di variabel jumlah. Namun variabel jumlah ini dia masih berupa string. Kita ubah lagi ke bentuk integer pakai fungsi number. Lalu di bawahnya itu kita mau pakai fungsi dari Firestore, yaitu run transaction yang sudah disediakan di library-nya. Kita jadikan asinkronus. Lalu di bawahnya kita mau update saldo kita. Saldo kita itu kita mau update dengan perhitungan dari saldo sekarang, kita jumlahkan dengan jumlah yang tadi kita input, jumlah integer yang tadi kita input. Kalau berhasil, dia bakal muncul alert setor tunai berhasil. Kalau gagal, seakan-akan dia gagal, dia bakal muncul alert terjadi error setor tunai gagal. Coba kita tes.
saya pakai huruf kapital tadi. Kita setor tunai. Tadi akun Syawal kalau tidak salah saldonya itu 400.000. Kita mau kembalikan dia jadi 500.000. Setor tunai berhasil, kita cek di Firestore kita. Nah, saldo kita sudah jadi 500.000. Nah, mungkin itu saja untuk aksi transfer sama setor tunai. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi saya akan melanjutkan penjelasan di aksi 4 ini ada cek saldo. Di sini kita menggunakan else if. Lalu kita pakai alert. Oh ya, di sini kita tidak menggunakan tanda kutip yang biasanya ya teman-teman. Kita ada kutip yang agak belok ini. Sisa saldo landasan. Nah, untuk langsung menunjukkan datanya, kita menggunakan dolar, lalu kurung kurawal, sisa saldo sekarang. Oke. Kita coba ya, di refresh dulu. Kita cek saldo. Nah, di sini 700.000 dan di sini juga 700.000. Berarti sudah benar ya teman-teman. Nah, kan tadi ada menunya. Nah, terus di sini kita mau mencoba keluar dari menu yang tadi. Jadi kita di sini pakai alert lagi. Kita tulis sini terima kasih. Kita coba lagi. Kalimat keluar. Nah, sini sudah tertulis terima kasih karena berhasil. Kalau misalnya kita mau keluar tadi, terus menu yang dipilih tidak valid, gimana caranya? Di sini kita pakai else, lalu alert lagi, menu yang Anda pilih tidak valid. Nah, kita coba kita keluar misalnya angka. Nah, menu yang Anda pilih tidak valid, begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, dia tidak bakal keluar gitu. Oke, lanjut. Yang keluar ini kan di sini kita masih ada di loop. Jadi untuk memberhentikan loop kita akan menggunakan break. Nah, tapi di sini saya akan menambahkan kata-kata dulu teman-teman. Ya, atau enggak usah ya. Saya tambahkan kata-kata dulu. Misalnya, makasih menggunakan ATM. Lalu break, coba refresh lagi. Nah, ini. Terima kasih telah menggunakan ATM. Lalu kalau misalnya kita mau ya pokoknya kalau misalnya user itu memasukkan angka atau apapun itu yang tidak sesuai dengan yang ada di menu, jadi kita pakai ini lagi, sisa copy saja, terus kita coba lagi. Saya angka 5. Nah, menu yang Anda pilih tidak valid. Jadi seperti itu teman-teman. Sampai di sini penjelasan dari kelompok 3 Firebase. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.